Aku menghabiskan masa kecil dan tumbuh besar di samping ibuku. Dan aku melihat ibuku bekerja keras demi pekerjaan, pernikahan, dan kehidupanku serta saudara-saudara kandungku. Meskipun kami telah menikah dan punya anak, ibuku masih menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk membantu mengurus anak-anak kami. Demikian juga halnya dengan ibu mertuaku. Tidak hanya membesarkan anak-anaknya sendiri, tetapi juga membantu membesarkan setiap cucunya. Sehingga dia pun dihormati keluarga dan dipuji orang-orang di sekitarnya. Kupikir, inilah tanggung jawab seorang ibu dan sesuatu yang patut kuteladani. Lambat laun, menjadi istri yang baik dan ibu yang penuh kasih menjadi tujuanku. Pada tahun 2005, aku menerima Injil Tuhan di akhir zaman. Dan dari firman Tuhan, aku belajar bahwa Tuhan telah berinkarnasi dan mengungkapkan kebenaran untuk menghakimi dan menyucikan manusia. Memungkinkan manusia mengetahui akar dosa, membuang watak rusak mereka, dan memperoleh keselamatan Tuhan. Aku sangat gembira. Kulihat ada begitu banyak orang yang belum mendengar suara Tuhan dan datang ke hadiratnya. Jadi, aku pun ikut dalam pekerjaan memberitakan Injil. Pada tahun 2013, saat memberitakan Injil, aku dilaporkan oleh orang jahat. Jadi aku terpaksa meninggalkan rumah dan pergi ke tempat lain untuk melaksanakan tugasku. Sebelum aku menyadarinya, 1 dekade telah berlalu. Pada bulan April 2023, aku pulang ke rumah dan mendengar dari ibuku bahwa putriku telah menikah dan bayinya kini berusia lebih dari 2 bulan. Aku pergi ke kota, tempat tinggal putriku, dan akhirnya bertemu dengannya. Putriku bercerita bahwa suatu kali ketika dia tidur sekamar dengan saudari iparnya, dalam tidurnya, dia terus memanggil, "Ibu, Bu." Hatiku pilu saat mendengar hal itu. Ketika putriku hamil dan melahirkan, aku tidak berada di sampingnya dan tidak memenuhi tanggung jawabku sebagai seorang ibu. Aku benar-benar ingin tinggal dan membantu putriku, memberinya lebih banyak kehangatan dan perhatian, dan untuk menebus utangku padanya. Suamiku juga mendesakku untuk tinggal. Aku berpikir dalam hati, jika aku mengambil tugas yang berbeda dan kembali bersama mereka, aku dapat membantu putriku. Putriku lemah dan tidak mampu merawat bayinya. Dan tepat pada saat inilah, dia membutuhkan bantuanku. Jadi, aku pun mau mempertimbangkan untuk tetap tinggal. Namun kemudian, aku menyadari betapa pentingnya waktu ini bagi penyebaran Injil. Aku adalah seorang pemimpin gereja, dan ada banyak pekerjaan di gereja yang perlu ditangani. Untuk saat ini, aku tidak dapat menemukan siapapun yang dapat mengambil alih tugasku. Jadi, jika aku meninggalkan dan mengabaikan pekerjaan gereja demi mengurus keluargaku, itu tidak akan sejalan dengan maksud Tuhan. Di satu sisi, ada pekerjaan gereja, dan di sisi lain, kesulitan putriku. Aku tidak tahu bagaimana harus memilih. Aku merasa sangat bimbang. Jadi kuputuskan untuk membantu mereka semampuku saat sedang bersama mereka. Aku mencari bagian-bagian firman Tuhan untuk bersekutu dengan putriku sambil mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan mengurus bayi. Dan pada malam hari, aku bangun untuk memanaskan susu dan memberikannya pada cucu perempuanku. Meskipun aku tidak bisa tidur nyenyak setiap malam, dan terkadang kelelahan sampai basah kuyup oleh keringat, dan punggung serta pinggangku sakit, aku merasa puas. Kupikir,
inilah yang harus kulakukan. Waktu berlalu begitu cepat, dan sebelum aku menyadarinya, tibalah waktunya bagiku untuk pergi. Meskipun rasanya ingin tinggal, aku tetap pergi karena memikirkan tugasku. Kemudian, meskipun aku sedang melaksanakan tugasku, aku terus berpikir untuk kembali mengurus putriku. Aku tidak lagi memiliki beban dengan tugasku. Dan ketika melihat pekerjaan yang perlu ditindaklanjuti dan masalah saudara-saudariku, aku hanya mengadakan persekutuan sederhana dan tidak benar-benar menyelesaikan masalah mereka dengan penuh perhatian. Aku bahkan ingin segera menemukan seseorang yang cocok untuk menggantikan aku dalam tugasku, sehingga aku memiliki kesempatan untuk kembali dan mengurus putriku. Karena keadaanku suam-suam kuku dalam melaksanakan tugasku, aku tidak menindaklanjuti pekerjaan Injil atau penyiraman dengan tepat waktu yang menunda pekerjaan. Pemimpin tingkat atas menunjukkan masalahku dan mengatakan bahwa aku tidak memiliki beban dengan tugasku. Aku merenungkan bagaimana aku telah hidup dengan perasaan bersalah terhadap putriku akhir-akhir ini. Dan tentang bagaimana aku tidak memiliki motivasi untuk menindaklanjuti pekerjaan. Dan hal-hal ini menyebabkan pekerjaan terpengaruh. Aku merasa sangat tertekan. Aku menyadari ada yang tidak beres dengan keadaanku. Jadi aku segera menghadap kehadirat Tuhan dan berdoa. Aku berdoa agar Tuhan menuntunku terlepas dari perasaanku, sehingga aku dapat melaksanakan tugas dengan baik. Kemudian, aku membaca firman Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, misalkan salah seorang darimu berkata, "Aku tidak pernah bisa melepaskan anak-anakku. Mereka dilahirkan dengan tubuh yang lemah, dan mereka pada dasarnya pengecut dan penakut. Mereka juga tidak memiliki kualitas yang baik dan selalu dirundung oleh orang lain di masyarakat. Aku tidak bisa melepaskan mereka." Engkau tidak bisa melepaskan anak-anakmu, bukan berarti bahwa engkau belum memenuhi tanggung jawabmu terhadap mereka. Itu hanyalah efek dari kasih sayangmu. Engkau mungkin berkata, "Aku selalu khawatir dan berpikir, apakah anak-anakku makan dengan baik, atau apakah mereka mengalami masalah perut? Jika mereka tidak makan secara teratur dan terus memesan makanan dari luar dalam jangka panjang, akankah mereka mengalami masalah perut? Akankah mereka terkena suatu penyakit? Dan jika mereka jatuh sakit, akankah ada orang yang merawat mereka, menunjukkan kasih kepada mereka? Apakah pasangan mereka menunjukkan kepedulian terhadap mereka dan menjaga mereka? Kekhawatiranmu hanya muncul dari kasih sayangmu dan ikatan darah yang kau miliki dengan anak-anakmu, tetapi ini bukanlah tanggung jawabmu. Tanggung jawab yang telah Tuhan berikan kepada orang tua hanyalah tanggung jawab untuk membesarkan dan merawat anak-anak mereka sebelum menjadi dewasa. Setelah anak-anak mereka menjadi dewasa, orang tua tidak lagi memiliki tanggung jawab apapun terhadap mereka. Ini melihat tanggung jawab yang harus dipenuhi orang tua dari sudut pandang penetapan Tuhan. Apakah engkau mengerti? Sekuat apapun perasaanmu, atau kapanpun nalurimu sebagai orang tua muncul, ini bukanlah memenuhi tanggung jawabmu, ini hanyalah efek dari perasaanmu. Efek perasaanmu bukan berasal dari nalar kemanusiaan atau prinsip-prinsip yang telah Tuhan ajarkan kepada manusia, ataupun berasal dari ketundukan manusia pada kebenaran, dan tentu saja bukan berasal dari tanggung jawab manusia, melainkan berasal dari perasaan manusia.
Semua ini disebut perasaan. Engkau hanya hidup berdasarkan perasaanmu, memperlakukan anak-anakmu berdasarkan perasaanmu, dan bukan hidup berdasarkan definisi Tuhan tentang tanggung jawab sebagai orang tua. Engkau tidak hidup berdasarkan firman Tuhan, engkau hanya merasakan, memandang, dan menangani semua hal ini berdasarkan perasaanmu. Ini berarti bahwa engkau tidak sedang mengikuti jalan Tuhan. Ini jelas sekali. Tanggung jawabmu sebagai orang tua, seperti yang diajarkan Tuhan kepadamu, berakhir saat anak-anakmu telah menjadi dewasa. Bukankah metode penerapan yang Tuhan ajarkan kepadamu mudah dan sederhana? Jika engkau melakukan penerapan berdasarkan firman Tuhan, engkau tidak akan melakukan tindakan yang sia-sia, dan engkau akan memberi anak-anakmu kebebasan tertentu, serta kesempatan untuk mengembangkan diri mereka, tanpa menyebabkan kesulitan atau gangguan tambahan apapun kepada mereka, atau memberikan beban tambahan apapun pada mereka. Selain itu, karena mereka sudah dewasa, melakukan hal tersebut akan memungkinkan mereka untuk menghadapi dunia, kehidupan mereka, dan berbagai masalah yang mereka hadapi dalam kehidupan serta hidup mereka sehari-hari dengan sudut pandang orang dewasa, dengan cara orang dewasa yang mandiri dalam menangani segala sesuatu serta memandang hal-hal, dan dengan pandangan dunia dari orang dewasa yang mandiri. Ini adalah kebebasan serta hak anak-anakmu, dan terlebih dari itu, semua itu adalah hal-hal yang harus mereka lakukan sebagai orang dewasa, dan hal-hal ini tidak ada hubungannya denganmu. Orang tua bukanlah pengasuh cuma-cuma atau budak bagi anak-anak mereka. Apapun pengharapan yang orang tua miliki terhadap anak-anak mereka, tidak perlu bagi mereka untuk membiarkan anak-anak mereka menyuruh-nyuruh mereka dengan sewenang-wenang dan secara cuma-cuma, ataupun menjadi pembantu atau budak anak-anak mereka. Apapun perasaan yang kau miliki terhadap anak-anakmu, engkau tetaplah orang yang mandiri. Engkau tidak boleh mengambil tanggung jawab atas kehidupan anak-anakmu yang sudah dewasa, seolah-olah itu adalah tindakan yang wajar hanya karena mereka adalah anak-anakmu. Tidak perlu melakukan hal ini. Mereka sudah dewasa, engkau telah memenuhi tanggung jawabmu untuk membesarkan mereka. Mengenai apakah mereka akan hidup dengan baik atau buruk di masa depan, apakah mereka akan menjadi orang kaya atau miskin, dan apakah mereka akan hidup bahagia atau tidak, itu urusan mereka sendiri. Hal-hal ini tidak ada hubungannya denganmu. Sebagai orang tua, engkau tidak memiliki kewajiban untuk mengubah hal-hal tersebut. Soal apakah pekerjaan, karir, pernikahan, atau keluarga anak-anak mereka berjalan baik setelah mereka dewasa, orang tua seharusnya tidak menanggung semua hal ini sendiri dan bertanggung jawab atasnya sampai akhir. Engkau dapat menunjukkan perhatian kepada anak-anakmu, dan engkau dapat membantu mereka, tetapi tidak perlu merantai anak-anakmu di sisimu, sepenuhnya mengambil alih kehidupan mereka, dan berusaha membuat mereka hidup bahagia di sisimu. Dapatkah melakukan hal ini membuat anak-anakmu hidup bahagia? Belum tentu. Jika anak-anak selalu hidup di sisi orang tua mereka, orang tuanya bertanggung jawab atas semua biaya hidup mereka, itu tidak bermanfaat bagi pertumbuhan mereka. Mereka harus diperbolehkan pergi ke tengah masyarakat untuk menempa diri mereka, menghadapi badai dan melihat dunia.
Ini bagus bagi mereka. Oleh karena itu, begitu anak-anak sudah dewasa, mereka tidak perlu dirantai di sisi orang tua mereka. Soal bagaimana kehidupan mereka di masa depan dan apakah mereka akan mengalami kesulitan, hal-hal ini tidak ada hubungannya denganmu. Mereka harus menyelesaikan masalahnya sendiri. Hal-hal ini bukan urusanmu. Mengapa itu bukan urusanmu? Karena engkau telah memenuhi semua tanggung jawabmu atas mereka. Engkau telah membesarkan mereka hingga dewasa, jadi engkau harus melepaskan mereka. Masih banyak hal yang harus kau lakukan. Dalam hidupmu, selain membesarkan anak-anakmu hingga dewasa, engkau memiliki misi-misi lain untuk diselesaikan. Selain menjadi orang tua bagi anak-anakmu, engkau juga adalah makhluk ciptaan, dan engkau harus datang ke hadapan Tuhan dan menerima tugasmu. Apa tugasmu? Sudahkah engkau mendedikasikan dirimu pada tugasmu? Sudahkah engkau menyelesaikannya? Sudahkah engkau menempuh jalan untuk memperoleh keselamatan? Inilah hal-hal yang seharusnya kau pikirkan. Mengenai kemana anak-anakmu nanti setelah menjadi dewasa, bagaimana kehidupan mereka nanti, seperti apa keadaan mereka nanti, apakah mereka akan merasa bahagia dan gembira atau tidak, semua itu tidak ada hubungannya denganmu. Anak-anakmu sudah mandiri, baik secara praktis maupun secara mental. Engkau harus membiarkan mereka menjadi mandiri, engkau harus melepaskan, dan engkau tidak boleh berusaha mengendalikan mereka. Baik dalam hal praktis maupun dalam hal kasih sayang atau hubungan darah, engkau telah memenuhi tanggung jawabmu, dan tidak ada lagi hubungan antara dirimu dan anak-anakmu. Ketika anak-anakmu sudah mandiri, itu berarti bahwa engkau telah memenuhi semua tanggung jawabmu terhadap mereka. Jadi, apapun yang kau lakukan untuk anak-anakmu ketika keadaannya memungkinkan, entah engkau menunjukkan perhatian atau kepedulian kepada mereka, itu hanyalah kasih sayang, dan itu merupakan hal tambahan. Atau jika anak-anakmu memintamu untuk melakukan sesuatu, itu juga merupakan hal tambahan. Itu bukanlah sesuatu yang wajib kau lakukan. Engkau harus memahami hal ini. Aku merenungkan diriku sendiri dalam terang firman Tuhan. Ketika menyangkut anak-anakku, aku masih bergantung pada perasaanku sendiri dan tidak memandang segala sesuatu menurut firman Tuhan. Tuhan berfirman bahwa tanggung jawab orang tua hanyalah memenuhi kewajiban untuk mengasuh dan merawat anak-anak mereka yang belum dewasa. Tetapi begitu anak-anak tumbuh besar dan menjadi dewasa, tanggung jawab mereka telah terpenuhi. Namun, aku salah mengira bahwa orang tua harus selalu mengurus anak-anak mereka. Dan ketika mereka mengalami kesulitan, orang tua harus selalu berada di samping mereka untuk membantu menyelesaikannya, agar mereka merasakan hangat dan bahagia. Aku mengira bahwa inilah yang seharusnya dilakukan oleh seorang ibu yang cakap. Terutama ketika aku memikirkan tentang bagaimana aku tidak ada di dekat putriku ketika dia menikah atau memiliki anak. Dan tentang bagaimana dia tidak mendapatkan perhatian yang ingin kuberikan kepadanya. Aku merasa bersalah terhadap putriku dan ingin tetap tinggal untuk mengurusnya. Karena hidup dalam perspektif yang salah ini, aku tidak dapat memandang segala sesuatunya secara rasional. Putriku sudah dewasa,
tetapi aku masih ingin mengurusnya. Aku bahkan berpikir untuk menyesuaikan tugas-tugasku, sehingga aku bisa tinggal bersama putriku dan mengurusnya. Hal ini menyebabkan aku hanya melaksanakan tugas-tugasku secara asal-asalan dan setengah hati. Dan untuk beberapa pekerjaan, para pemimpin harus terus mengingatkan dan mendorongku yang berdampak pada pekerjaan. Aku selalu ingin bertanggung jawab atas segala hal yang berkaitan dengan putriku. Aku berpikir, dia tidak dapat menjalani hidup tanpa bantuanku. Aku terlalu menuruti perasaanku dan tidak dapat memandang segala sesuatu berdasarkan firman Tuhan. Sekarang, aku mulai memahami bahwa tanggung jawabku telah terpenuhi. Putriku berusia 32 tahun dan sudah dewasa. Dia adalah wanita dewasa yang memiliki pikirannya sendiri. Dia sepenuhnya mampu menjalani hidupnya sendiri. Dia juga perlu mengalami sulitnya membesarkan anak-anak. Lagi pula, aku bukan pengasuhnya yang tidak dibayar. Sungguh bodoh jika menghabiskan seluruh waktu dan tenagaku untuk putriku. Sebenarnya, bagus jika anak-anak mengalami sejumlah kesulitan. Itu baik untuk mereka. Aku harus belajar melepaskan putriku dan membiarkan dia tumbuh bebas. Kalau dipikir-pikir lagi, aku selalu sangat peduli pada putriku sejak dia masih kecil. Aku tidak membiarkannya mengerjakan tugas apapun, agar dia bisa fokus pada pelajarannya. Dan ketika dia dewasa, dia masih belum benar-benar bisa memasak. Ketika aku pulang kali ini, kulihat putriku sudah belajar cara membuat sup ayam dan mulai belajar menangani berbagai tugas sehari-hari. Jika aku ada di rumah, aku akan mengambil alih semuanya. Dan putriku tidak akan bisa berkembang dengan cara apapun. Sebagai seorang ibu, aku harus belajar melepaskan putriku dan memberi dia kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Aku adalah makhluk ciptaan, bukan pelayan anakku. Dan aku memiliki misi sendiri yang harus kuselesaikan. Aku harus melaksanakan tugas sebagai makhluk ciptaan dan mengejar kebenaran untuk memperoleh keselamatan. Setelah menyadari pemikiran dan pandanganku yang salah, aku mulai merenungkan dari mana asalnya pandangan salah tentang menjadi istri yang baik dan ibu yang penuh kasih. Aku melihat bagian firman Tuhan ini. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, orang yang hidup di masyarakat nyata ini telah dirusak sedemikian dalamnya oleh iblis. Entah mereka berpendidikan atau tidak, banyak budaya tradisional yang ditanamkan dalam pemikiran dan pandangan orang. Khususnya, para wanita diwajibkan untuk mendukung suaminya dan mendidik anak-anak mereka, menjadi istri yang baik dan ibu yang penuh kasih, mengabdikan seluruh hidup mereka untuk suami dan anak-anak, serta hidup bagi mereka, memastikan keluarga mendapat makan 3 kali sehari, dan mengerjakan tugas mencuci, bersih-bersih, dan semua pekerjaan rumah tangga lainnya dengan baik. Inilah standar yang diterima untuk menjadi istri yang baik dan ibu yang penuh kasih. Semua wanita juga menganggap semua ini adalah hal-hal yang sudah seharusnya mereka lakukan, dan jika mereka tidak melakukannya, maka mereka bukan wanita yang baik dan telah melanggar hati nurani dan standar moralitas. Melanggar standar moral ini akan sangat membebani hati nurani sebagian orang. Mereka akan merasa telah mengecewakan suami dan anak-anak mereka, dan merasa mereka bukanlah wanita yang baik. Namun, setelah engkau percaya kepada Tuhan, membaca banyak firman-Nya, memahami beberapa kebenaran,
dan mengetahui yang sebenarnya mengenai beberapa hal, engkau akan berpikir, "Aku adalah makhluk ciptaan dan harus melakukan tugasku sebagai makhluk ciptaan dan mengorbankan diriku untuk Tuhan." Pada saat ini, adakah pertentangan antara menjadi istri yang baik dan ibu yang penuh kasih dan melaksanakan tugasmu sebagai makhluk ciptaan? Jika engkau ingin menjadi istri yang baik dan ibu yang penuh kasih, engkau tidak dapat melaksanakan tugasmu secara penuh waktu. Tetapi jika engkau ingin melaksanakan tugasmu secara penuh waktu, engkau tidak dapat menjadi istri yang baik dan ibu yang penuh kasih. Jadi, apa yang harus kau lakukan? Jika engkau memilih untuk melaksanakan tugasmu dengan baik dan bertanggung jawab atas pekerjaan gereja dan sepenuh hati kepada Tuhan, maka engkau harus merelakan tidak menjadi istri yang baik dan ibu yang penuh kasih. Apa yang akan kau pikirkan sekarang? Pertentangan seperti apakah yang akan muncul dalam pikiranmu? Akankah engkau merasa telah mengecewakan anak-anak dan suamimu? Berasal dari manakah rasa bersalah dan kegelisahan ini? Jika engkau tidak melaksanakan tugasmu sebagai makhluk ciptaan dengan baik, apakah engkau merasa telah mengecewakan Tuhan? Jika engkau tidak merasa bersalah atau menyalahkan diri, itu karena di dalam hati dan pikiranmu tidak ada kebenaran sedikit pun. Jadi, apa yang kau pahami? Yang kau pahami adalah budaya tradisional dan bagaimana menjadi istri yang baik dan ibu yang penuh kasih. Oleh karena itu, gagasan, "Jika aku bukan istri yang baik dan ibu yang penuh kasih, itu berarti aku bukanlah wanita yang baik atau terhormat," akan muncul di benakmu. Engkau akan diikat dan dibelenggu oleh gagasan ini sejak saat itu, dan akan tetap diikat dan dibelenggu oleh gagasan-gagasan semacam ini, bahkan setelah engkau percaya kepada Tuhan dan melaksanakan tugasmu. Ketika ada pertentangan antara melaksanakan tugasmu dan menjadi istri yang baik dan ibu yang penuh kasih, meskipun engkau mungkin dengan enggan memilih untuk melaksanakan tugasmu, engkau mungkin menunjukkan sedikit pengabdian kepada Tuhan, tetap saja ada perasaan gelisah dan rasa bersalah di dalam hatimu. Karena itulah, saat engkau memiliki waktu luang selagi melaksanakan tugasmu, engkau akan mencari kesempatan untuk mengurus anak dan suamimu, makin ingin menebusnya, dan merasa tidak keberatan melakukan hal itu meskipun engkau harus lebih menderita, asalkan engkau merasakan damai di hatimu. Bukankah hal ini disebabkan oleh pengaruh gagasan dan teori budaya tradisional tentang menjadi istri yang baik dan ibu yang penuh kasih? Engkau sekarang sedang berdiri di atas dua perahu. Ingin melaksanakan tugasmu dengan baik, tetapi juga ingin menjadi istri yang baik dan ibu yang penuh kasih. Namun di hadapan Tuhan, kita hanya memiliki satu tanggung jawab dan kewajiban, satu misi, melaksanakan tugas sebagai makhluk ciptaan dengan benar. Sudahkah engkau melaksanakan tugas ini dengan baik? Mengapa engkau keluar jalur lagi? Apakah benar-benar tidak ada rasa bersalah atau teguran dalam hatimu? Karena kebenaran masih belum berakar di dalam hatimu dan belum menguasai hatimu, engkau bisa saja menyimpang dari jalur ketika melaksanakan tugasmu. Meskipun sekarang engkau mampu melaksanakan tugasmu, sebenarnya engkau masih jauh dari standar kebenaran dan tuntutan Tuhan. Dapatkah engkau melihat fakta ini dengan jelas sekarang?
Apa maksud Tuhan ketika Dia berkata bahwa Tuhan adalah sumber kehidupan manusia? Itu adalah agar semua orang menyadari bahwa kehidupan dan jiwa kita semuanya berasal dari Tuhan dan diciptakan oleh-Nya. Hidup dan jiwa kita bukan berasal dari orang tua kita dan tentu saja bukan dari alam, melainkan dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita. Hanya saja tubuh kita dilahirkan dari orang tua kita dan anak-anak kita dilahirkan dari kita, tetapi nasib anak-anak kita sepenuhnya berada di tangan Tuhan. Bahwa kita dapat percaya kepada Tuhan, itu adalah kesempatan yang diberikan oleh-Nya. Itu ditetapkan oleh-Nya dan merupakan kasih karunia-Nya. Oleh karena itu, engkau tidak perlu memenuhi kewajiban atau tanggung jawabmu kepada siapapun. Engkau haruslah hanya melaksanakan bagi Tuhan tugas yang seharusnya kau laksanakan sebagai makhluk ciptaan. Inilah yang harus orang lakukan di atas segalanya. Inilah hal utama dan urusan utama yang paling harus orang selesaikan dalam hidup mereka. Jika engkau tidak melaksanakan tugasmu dengan baik, engkau bukanlah makhluk ciptaan yang memenuhi standar. Di mata orang lain, engkau mungkin adalah istri yang baik dan ibu yang penuh kasih, seorang ibu rumah tangga yang sangat baik, seorang anak yang berbakti, dan seorang anggota masyarakat yang terhormat. Tetapi di hadapan Tuhan, engkau adalah orang yang memberontak terhadap-Nya, orang yang sama sekali belum memenuhi kewajiban atau tugasnya, orang yang menerima amanat Tuhan tetapi tidak menyelesaikannya, yang menyerah di tengah jalan. Dapatkah orang semacam ini mendapatkan perkenanan Tuhan? Orang semacam ini tidak berguna. Melalui penyingkapan firman Tuhan, aku merenungkan masalah-masalahku. Aku tidak bisa mengurus putriku karena penganiayaan PKT, sebab aku harus meninggalkan rumah demi melaksanakan tugasku. Jadi aku hidup dalam keadaan merasa bersalah terhadap putriku. Sebenarnya, aku telah dipengaruhi oleh budaya tradisional. Selama ini, aku percaya bahwa hidup seorang wanita harus berorientasi pada suami dan anak-anaknya dan merawat mereka dengan baik, dari makanan hingga rutinitas harian mereka. Aku bahkan terpikir untuk membesarkan dan merawat cucu-cucuku dengan baik. Dan inilah yang dimaksud dengan melaksanakan tanggung jawabku. Dan jika tidak, aku akan dikritik karena tidak menjadi wanita yang baik. Menjadi istri yang baik dan ibu yang penuh kasih adalah standar yang digunakan generasi demi generasi untuk mengukur perilaku moral seorang wanita. Jadi, ketika putriku menikah dan punya anak, aku secara alami berpikir bahwa aku harus membesarkan anak-anaknya dan harus mengurus pakaian, makanan, tempat tinggal, dan transportasi mereka. Sehingga putriku dapat merasakan kasih serta perhatian seorang ibu dan merasa bahagia. Aku merasa bahwa inilah yang dimaksud dengan melaksanakan tanggung jawabku sebagai seorang ibu. Ketika putriku tidak dapat menikmati semua itu, aku merasa bersalah kepadanya. Jadi aku ingin ditugaskan kembali ke tugas yang berbeda dan kembali kepada putriku untuk lebih banyak mengurusnya. Aku bahkan kehilangan motivasi untuk melaksanakan tugasku. Aku menyadari bahwa aku tidak setia atau tunduk kepada Tuhan dan bahwa keluarga serta putriku menempati tempat lebih besar di hatiku daripada Tuhan. Bagaimana aku bisa menyebut diriku sebagai orang percaya? Saat kupikirkan sekarang, meskipun aku merawat putriku,
Aku tidak dapat melaksanakan tugasku dengan baik dan kekurangan waktu serta tenaga untuk mengejar kebenaran dan menghabiskan hari-hariku dengan sibuk hidup dalam perasaan daging. Pada akhirnya, aku akan mati setelah menjalani hidup yang sia-sia. Apa nilai atau makna dari kehidupan seperti itu? Tuhanlah yang memberiku hidup dan mengizinkanku memiliki keluarga dan seorang putri. Tuhan juga bermurah hati kepadaku dan mengizinkanku mendengar suaranya, sehingga aku bisa memahami kebenaran, mengetahui bagaimana bersikap, dan membedakan segala macam orang, peristiwa, dan hal-hal. Dengan harapannya, agar aku segera dapat terbebas dari ikatan dan kerusakan iblis, memperoleh kebenaran, dan akhirnya diselamatkan. Namun, aku tidak memahami niat Tuhan yang tekun. Aku selalu memikirkan kepentingan putriku dan keluargaku, dan tidak memikirkan pekerjaan gereja. Aku hidup dalam perasaanku sendiri, tidak merasakan beban atas tugasku, dan tidak merasa berutang terhadap apapun kepada Tuhan. Aku benar-benar tidak memiliki hati nurani ataupun nalar. Aku tidak layak disebut manusia. Aku telah sangat teracuni oleh gagasan-gagasan tradisional iblis. Tanpa kebenaran, aku benar-benar menyedihkan. Kemudian, dari firman Tuhan, aku menemukan jalan penerapan untuk memperlakukan anak-anak yang sudah dewasa. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, "Jika orang tua selalu ingin melakukan semuanya untuk anak-anak mereka dan menanggung kesukaran mereka dengan rela menjadi budak mereka, bukankah mereka sedang merendahkan diri sendiri? Tidak perlu melakukannya, karena itu melampaui batas dari apa yang seharusnya orang tua lakukan. Nasib setiap orang sudah ditakdirkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, seberapa banyak penderitaan atau berkat yang mereka alami dalam hidup, keluarga, pernikahan, dan anak-anak, seperti apa yang mereka miliki, hal-hal apa yang mereka alami di masyarakat, dan peristiwa apa yang mereka alami dalam hidup, bukanlah hal-hal yang dapat mereka ramal atau ubah sendiri. Jadi orang tua bahkan lebih tidak memiliki kemampuan untuk mengubahnya. Oleh karena itu, ketika anak-anak menghadapi apapun, jika orang tua ingin memenuhi tanggung jawab mereka, orang tua harus membantu anak-anak dari perspektif yang benar dan menuntun mereka ke jalan yang benar. Jika mereka tidak memiliki kemampuan itu, yang terbaik bagi orang tua adalah bersantai dan memandang hal-hal ini dari perspektif makhluk ciptaan, memperlakukan anak-anak mereka secara setara sebagai makhluk ciptaan. Penderitaan yang kau alami, mereka pun harus alami. Kehidupan yang kau jalani, mereka pun harus jalani. Proses yang telah kau lalui dalam membesarkan anak kecil, mereka pun akan lalui. Liku-liku, penipuan dan kecurangan yang kau alami di tengah masyarakat dan di antara orang, keterikatan emosi, konflik antar pribadi, dan semua hal serupa yang pernah kau alami, mereka pun akan mengalaminya. Seperti dirimu, mereka semua adalah manusia yang rusak, semuanya terbawa oleh arus kejahatan, dirusak oleh iblis. Engkau tidak mampu melepaskan diri darinya, begitupun mereka. Oleh karena itu, keinginan untuk membantu mereka menghindari semua penderitaan dan menikmati semua berkat di dunia adalah khayalan yang konyol dan gagasan yang bodoh. Betapapun lebarnya sayap seekor elang, dia tidak dapat melindungi anak elang di sepanjang hidupnya.
Anak elang pada akhirnya akan mencapai suatu titik di mana dia harus bertumbuh dewasa dan terbang sendiri. Tak ada seorang pun yang tahu di mana hamparan langitnya berada atau di mana dia akan memilih untuk terbang saat itu. Oleh karena itu, sikap orang tua yang paling rasional setelah anak-anak mereka menjadi dewasa adalah membiarkan anak-anak mereka menjalani hidup mereka sendiri, membiarkan anak-anak mereka hidup secara mandiri, serta menghadapi, menangani, dan menyelesaikan berbagai tantangan dalam hidup secara mandiri. Jika mereka mencari bantuan darimu, dan engkau memiliki kemampuan serta kondisi untuk melakukannya, tentu saja engkau boleh menolong dan memberi bantuan yang diperlukan. Namun, engkau harus memahami satu fakta, yaitu bahwa apapun bantuan yang kau berikan, baik itu bersifat finansial maupun psikologis, bantuan tersebut hanyalah sementara dan tidak dapat mengatasi masalah penting apapun. Mereka harus menempuh jalan hidup mereka sendiri, dan engkau tidak berkewajiban untuk menanggung setiap urusan mereka atau konsekuensinya. Inilah sikap yang seharusnya orang tua miliki terhadap anak-anak mereka yang sudah dewasa. Jika waktu, tenaga, dan pikiranmu hanya disibukkan oleh kebenaran dan prinsip-prinsip, dan jika engkau hanya memikirkan hal-hal yang positif, seperti cara melaksanakan tugasmu dengan baik dan cara untuk datang ke hadapan Tuhan, dan jika engkau mencurahkan tenaga dan waktumu untuk hal-hal positif tersebut, apa yang kau peroleh akan berbeda. Apa yang kau peroleh akan menjadi manfaat yang paling nyata. Engkau akan mengetahui cara menjalani hidup, cara berperilaku, cara menghadapi segala macam orang, peristiwa, dan hal-hal. Setelah engkau mengetahui cara menghadapi segala macam orang, peristiwa, dan hal-hal, ini akan secara signifikan membuatmu tunduk pada pengaturan dan penataan Tuhan secara alami. Ketika engkau secara alami mampu tunduk pada pengaturan dan penataan Tuhan, maka bahkan tanpa kau sadari, engkau akan menjadi jenis orang yang diterima dan dikasihi oleh Tuhan. Renungkanlah, bukankah itu hal yang baik? Mungkin engkau belum memahami hal ini, tetapi selama engkau menjalani hidupmu dan selama engkau menerima firman Tuhan dan prinsip-prinsip kebenaran, engkau tanpa sadar akan menjadi hidup, memandang orang dan hal-hal, dan berperilaku serta bertindak dengan cara yang berdasarkan firman Tuhan. Ini berarti bahwa engkau tanpa sadar akan tunduk pada firman Tuhan dan tunduk pada tuntutannya serta memenuhinya. Kemudian bahkan tanpa kau sadari, engkau sudah menjadi jenis orang yang diterima, dipercaya, dan dikasihi oleh Tuhan. Bukankah itu sangat bagus? Oleh karena itu, jika engkau mencurahkan tenaga dan waktumu untuk mengejar kebenaran dan melaksanakan tugasmu dengan baik, yang kau peroleh pada akhirnya adalah hal yang paling berharga. Dari firman Tuhan, aku mengerti caranya memperlakukan anak-anak yang sudah dewasa. Nasib setiap orang telah ditentukan dan ditetapkan oleh kedaulatan Tuhan, dan penderitaan serta berkat yang akan dialami anak-anak dalam hidup, semuanya diatur oleh Tuhan. Dan ini bukanlah sesuatu yang dapat diubah oleh orang tua. Sebagai orang tua, kita harus memperlakukan anak-anak kita sesuai dengan firman Tuhan. Sebagaimana Tuhan berfirman, kita dilahirkan di dunia yang dirusak oleh iblis. Dihadapkan dengan kekacauan, keterikatan,
dan kerumitan hidup di antara orang lain. Dan kita mengalami hidup dalam segala kepahitan dan kemanisannya. Anak-anak juga harus melalui hal-hal ini dan belajar menghadapi berbagai kesulitan. Dan jika anak-anak kita benar-benar membutuhkan bantuan kita, kita harus membantu mereka sesuai lingkup kemampuan kita. Baik itu dalam membimbing pikiran mereka atau memberikan bantuan keuangan. Jika kita punya waktu, kita dapat membantu mengurus anak-anak. Tetapi jika tidak punya waktu, kita tidak boleh memaksakannya. Kita masih mempunyai tugas sendiri yang harus diselesaikan. Dan sebagai makhluk ciptaan, kita harus melaksanakan tugas kita untuk pekerjaan Injil. Dan inilah hal yang paling penting. Pada bulan Juni 2024, aku pulang ke rumah untuk mengurus beberapa hal. Aku tahu bahwa putriku mengalami masalah di tempat kerja dan keluarganya sedang menghadapi masalah keuangan yang serius dan dia ingin memulai bisnis. Menantuku telah mendapatkan pekerjaan di kota lain, tetapi tidak memiliki tempat tinggal. Aku khawatir mereka akan menderita. Jadi aku mencoba mencari cara untuk mengatasi kesulitan mereka. Namun, putriku berkata, "Ibu, tidak perlu khawatir tentangku. Aku akan menemukan cara untuk mengatasi masalahku sendiri." Aku merasa sedikit malu saat mendengar putriku mengatakan ini. Dan aku memikirkan apa yang Tuhan firmankan. Penderitaan yang kau alami, mereka pun harus alami. Kehidupan yang kau jalani, mereka pun harus jalani. Keinginan untuk membantu mereka menghindari semua penderitaan dan menikmati semua berkat di dunia adalah khayalan yang konyol dan gagasan yang bodoh. Ya, dia sudah dewasa dan menjadi mandiri, dan semestinya aku tidak terlibat dalam hidupnya lagi. Aku harus melepaskannya dan membiarkan dia menangani segala sesuatunya sendiri. Ketika memikirkan hal-hal ini, aku merasa damai. Aku harus melaksanakan tugasku dengan baik dan berhenti mengkhawatirkannya. Meskipun terkadang aku masih memikirkan kesulitan putriku, aku tahu dalam hatiku bahwa inilah sesuatu yang harus dia alami, dan aku harus mencurahkan hatiku untuk tugasku. Ketika aku menerapkan hal ini, aku merasakan kelepasan dan kebebasan di hatiku.